pernah datang ke satu rumah, Tanya pas lanceng ya, gitu. tanya lanceng kayak gitu, itu kan ada beberapa rumah ternyata ada tanduknya. Aku tanya tuh, ini mana nih tanduknya Pak, rumahnya satunya, padahal modelnya sama. Kalau model lihat, oh itu dibuang deh gitu kan. Dibuang kenapa? Iya, dulu ternyata penghuninya sering sakit-sakitan. Kalau udah banyak ukirannya, yang Rizka lihat itu kadang nggak cuman bagusnya aja, tapi kayaknya berapa duit nih yang keluar nih buat ukiran segini banyak. Kalau gitu. dikonversi sekarang, itu kan, wah ternyata Sumenep keren ya. Oh ternyata ada hal seperti ini ya di Sumenep. Rizka juga ngerasa takjub gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Mamira ID, di acara Ngobras, ngobrol asik sejarah dan budaya Madura. Nah, nggak usah berlama-lama nih, sahabat Mamira. Pertama kalian dulu nih, di sini ada aku Rizka yang akan nemenin podcast kita pada sesi kali ini nih. Dan langsung aja di depan Rizka sekarang ada satu laki-laki tampan. Weh, Madura asli nih teman-teman. Nah, kita langsung kenalan aja ya. Yuk, Kak, kita kenalan dulu nih. Ini panggilnya enaknya apa ya? Kakak aja sih. Kakak ya? Oke, Kakak. Yuk, kenalan yuk, Kak, yuk. Oke, nama saya Faik. Panggilan sehari-hari Faik sih. Faik Fikri gitu. Ya, mungkin nggak banyak orang tahu juga karena saya di balik layarnya komunitas Sumenep Tempo dulu. Oh, jadi ini dia nih. Orang-orang di Sumenep Tempo dulu. Rizka tuh setiap baca ya, buka Instagram terus lihat feed-nya Sumenep Tempo dulu kayak ini orang tahu dari mana sih gitu, kok tahu banget, padahal isinya kan lampau-lampau banget kan. Ternyata ini orangnya. Oke, lanjut Kak Faik. Oke, nggak tahu banget sih sebenarnya, masih sama-sama belajar aja. Hanya cuma apa ya, berbagi aja sih, berbagi informasi aja biar yang muda-muda kayak kita ini, yang milenial kayak kita nggak melupakan sejarah, nggak melupakan budaya yang terutama yang ada di Sumenep sih. Bener. Iya sih, Rizka juga kadang kalau pas baca tuh kayak, wah ternyata Sumenep keren ya. Oh ternyata ada hal seperti ini ya di Sumenep. Rizka juga ngerasa takjub gitu loh. Nah, terus kira-kira nih Kak, hari ini kita bakal ngupas nih tentang, ada yang tahu? Ada yang mau nebak? Kru di depan nggak mau nebak? Nebak dong kru, ayo kru tebak. Wah, krunya pada diem semua nih. Jadi pada sesi kali ini kita bakal bahas tentang tanian lanceng. Ada yang tahu kan apa sih tanian lanceng dan isinya apa aja sih? Langsung aja kita tanya ke Kak Faik nih. Kira-kira tanian lanceng itu apa sih Kak? Ya, mungkin beberapa postingan beberapa hari yang lalu kita juga udah bahas tentang budidaya tanian lanceng ya, meskipun nggak banyak gitu, kan masih sepenggal aja. Nah, mungkin jadi pertanyaan banyak teman-teman muda kita gitu kan, tanian lanceng apa sih gitu kan ya? Bener. Hanya mungkin persepsi mereka cuma ya halaman panjang luas gitu ya. Halaman panjang luas. Nah, di balik itu nilai filosofi, terus keunikan-keunikannya apa aja kan tidak banyak yang tahu gitu loh. Benar. Ya taunya kita cuma halaman gede, panjang, lebar gitu, terus isinya rumah-rumah gitu aja. Ya udah, itu disebut tanian lanceng. Tapi di balik itu ada apa di balik itu kan? Ya tidak banyak yang ini gitu. Iya, nggak tahu orang-orang gitu ya kan, nggak semua orang tahu. Mungkin bisa nih Kak dijelasin. Mulai dari definisinya dulu aja nih secara luas biar teman-teman di rumah ini bisa tahu apaan sih tanian lanceng. Tanian lanceng kan tanian bahasa Madura, halaman ya, pekarangan. Lanceng itu kan panjang. Nah, bisa jadi tanian lanceng, bisa menjadi halaman yang luas kayak gitu. Itu ya karena bangunan yang ada di dalam satu pekarangan itu banyak gitu. Nah, ada apa aja di situ? Awalnya sih aslinya itu ada rumah, pastilah, pastilah. tempat tinggal ya. Kalau tanian lanceng doang jadinya alas ya Kak ya. Iya, nggak ada apa-apanya gitu kan ya. Bener. Nah, jadi ada rumah, terus ada dapur di situ untuk kebutuhan memasak. Kadang-kadang ada juga kandang kalau dia si pemilik hunian ini punya ternak. Terus untuk kebutuhan ibadah biasanya untuk kesehari-hari terutama ya, itu biasanya mereka bikin langgar. Oh, langgar. Istilah bahasa Maduranya itu ada yang bilang juga kokum. Oh, kokum. Baru tahu nih
Rizka? Iya, paling tua tuh kopung, terus pindah langgar, sekarang musola. Oke, ya. Awalnya itu. Nah, posisi peletakannya seperti apa? Paling barat, pastinya di ujung paling barat itu ada rumah. Nah, ada apa namanya kopung tadi, ada langgar tadi, tempat sholat, tempat ibadah sehari-hari. Nah, sisi utaranya itu ada dibangun rumah. Nah, rumah-rumah ini terdiri dari rumahnya si orang tua, terus kalau memanjang itu kan itu ada rumah anak-anaknya, terus ada cucu-cucunya. Nah, di depan itu biasanya apa? Ada beberapa yang masih mempertahankan, biasanya ada dapur. Dapurnya di luar berarti ya, Kak? Dapurnya di luar, bukan kayak yang sekarang. Iya, sekarang dapurnya di belakang. Dapurnya di belakang, dapurnya di belakang. Nah, kalau rumah dulu itu di Tanian Lancang, ya rumah itu ya, rumah yang ada di sisi utara ya, cuma sebagai tempat tidur aja. Nggak ada, jadi kan ruangannya cuma apa ya, denahnya, kalau kita lihat itu denahnya, di dalam itu apa ya, petak gitu cuma sepetak itu ruang yang kosong luas dan nggak ada sekatnya, itu sebagai tempat tidur gitu. Nah, empernya, selasarnya, terasnya itu buat apa ya, tempat kumpul-kumpul. Biasanya kalau ada tamu ya di situ. Nah, kadang kalau tamunya banyak, biasanya si laki-laki akan di apa ya istilahnya, kayak ditemani di langgarnya gitu, kalau langgarnya gede. Iya, pernah. Tapi kalau si cewek-ceweknya, si ibu-ibunya ini semuanya ya pasti di teras rumahnya. Iya. Kalau itu besar, tapi kalau kelompok sih biasanya rata-rata umumnya di teras. Jadi satu semua di teras gitu ya. Oke. Ya itu sih pola-pola peletakannya gitu, tadi udah jelas gitu. Mungkin nanti bisa disertakan juga kan di video kan ada bisa panjang itu karena itu rumahnya tadi banyak. Apalagi orang dulu gini nggak sih, Kak, banyak anaknya gitu nggak sih? Nah, iya. Nggak mungkin anaknya cuma 1-2 kayak sekarang ya. Kalau dulu tuh saudara bisa 7-8 ya nggak sih? Bisa aja nanti kalau banyak putrinya, nggak cewek semua, 5 putri semua. Bener. Biasanya dibangunin rumah di satu pekarangan itu juga gitu. Nah, iya gini. Ngomongin soal anak cewek nih, berarti tuh emang yang di selasar itu, yang di pinggiran rumahnya itu cuma anak cewek ya, Kak ya? Di pekarangan itu? Iya, kita kan gini, bagi orang Madura itu anak cewek kayak diprotek banget lah, bukan diprotek istilahnya, kayak diopeni banget, dilindungi banget. Jadinya untuk melepas anak cewek ketika sudah menikah itu kayaknya susah berat, karena udah jadi budayanya orang Madura gitu. Budaya pernikahannya kan materi lokal. Jadi yang cowok itu pastinya ikut si cewek. Benar. Nah, ya mau nggak mau si orang tua, karena saya cintanya kepada si anak perempuannya ini, ya udah dibangunin satu bangunan rumah di situ. Untuk siapa? Untuk anak pertama, untuk anak yang menikah tadi lah. Nah, mungkin dia yang bersangkutan punya anak kedua terus menikah lagi, ya udah dibangun di situ juga. Jadi cowoknya itu ikut yang cewek. Uniknya orang Madura tuh gitu ya, Kak ya. Soalnya kan setahu Rizka nih kalau di Jawa tuh rata-rata ikut suami gitu ya kan. Kalau yang ini malah suaminya ikut istri. Kayaknya itu juga yang jadi alasan kenapa kalau pernikahan tuh yang cowok itu mesti kayak bawa kasur, bawa lemari. Itu kan kelihatan juga ya. Karena si cewek ini udah nyumbang rumah, ya isinya dari kamu, dari cowok gitu kali ya. Oke, keren juga ternyata. Ada beberapa daerah itu masih pegang ada budaya itu ya. Masih banyak Rizka juga. Pokoknya kalau ada lihat orang nih di jalan, misalnya Rizka mau kemana gitu daerah Madura, terus ada pickup satu, nggak gitu, ada mobil-mobil terus di belakang ada pickup isinya lemari, kasur. Oh ini mau nikahan nih gitu. Udah bisa ditebak ya. Bener. Bukan orang pindahan rumah gitu. Bener bukan. Apalagi masih baru-baru itu pasti mau nikahan gitu. Kerennya orang Sumenep tuh gitu. Madura deng, nggak cuma Sumenep ya. Iya. Tapi emang Tanian Lancing ini kalau di Jawa itu nggak ada ya, Kak? Sebenarnya yang gini, tanian itu halaman ya, kita berbicara tentang halaman. Nah, di beberapa masyarakat tradisional di Indonesia, di Nusantara, itu menjadikan halaman punya nilai penting gitu. Nilai pentingnya di situ apa? Tempat berkumpulnya si keluarga besar tadi atau kan kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau kita jalan-jalan aja ya ke Indonesia bagian timur, di situ kan banyak rumah-rumah adat lah, rumah-rumah tradisional kayak gitu, kayak di Wairebo, di daerah Sulawesi juga, di NTT itu kan biasanya rumah-rumahnya mengelilingi halaman gitu. Iya. Nah biasanya itu kan jadi per kelompok.
kelompok-kelompok sebenarnya garis keturunan yang sama sih, jadi kelompok besar. Nah, bedanya di Madura itu kelompoknya kecil, kelompoknya lingkup keluarga. Oke. Nah, apa ya? Apakah di Jawa punya demikian gitu kan? Kalau hipotesa kita, saya pribadi gitu kan ya, makin ke barat fungsi halaman itu, terutama di Jawa ya, makin kayaknya kayak nggak ada gitu, dihentikan alun-alun pada akhirnya tempat berkumpul. Iya. Jadi di rumah itu nggak ada. Gitu, iya. Nah, bagi di Madura sendiri, nah ini halaman itu ya punya nilai pentingnya tadi itu, untuk bukan hanya untuk ngikat bangunan-bangunan yang ada, rumah anak-anaknya itu, tapi ya fungsinya pertama, karena kebanyakan rumah-rumah tanian ini kita temukan di daerah sekitar pertanian ya, di lingkungan agraris. Oh iya, betul. Nah, mereka kan kadang menjemur gabah, Iya, itu jagung segala bener. macam di situ di halaman. Oh iya juga ya, berarti nggak cuma karena sektor keturunan tapi juga karena kebutuhan Karena gitu ya. kebutuhan akhirnya dimakan situ juga. Nah, terus juga biasanya orang Madura kalau ada acara-acara nih biasanya besar-besaran kan. Bener. Yang diundang itu keluarga besar sampai mungkin cicit-cicitnya juga Iya, diundang. bener. Karena emang sekental itu kekeluargaan dan kekerabatan di Madura ya nggak sih? Iya. Ini lagi yang unik tuh dari orang Madura, kalau ada yang sakit, yang jenguk tuh nggak cuma 1-2 orang, satu rombongan teman-teman. Mungkin satu bus ya kalau hitungannya. Ada yang sampai kayak gitu, jadi udah janjian. Dan kan meskipun nih di desa itu nggak ada handphone ya, karena saking jarak rumahnya deket. Jadi itu kayak ya nanti abis duhur gitu, nanti janjian di sini, terus akhirnya jadilah satu bis mini kadang sampai. Wah, keren ya bang orang Madura tuh. Nah, jadi ngikatnya ya ikatan istilahnya timbulnya kayak gitu, budaya kayak gitu ya, menurut saya itu ya karena faktor tanian juga itu tadi itu ngikat segalanya. Iya, benar. Hubungan kekeluarganya terus dimanfaatkan sebagai fungsi-fungsi kebutuhan sehari-harinya juga. Betul. Jadi ke situ tuh fungsi tanian. Iya, beda banget sama perumahan ya kayaknya. Kalau sekarang kan Kalau adanya perumahan privat kayak gitu gitu. Terus biasanya kalau perumahan tuh nggak ada halamannya, maksudnya bukan halaman yang dikelilingin, halaman di depan rumahnya aja jarang kan. Ya, jarang. Sehingga kalau mau ada acara-acara itu di rumahnya mbahnya aja yang ada halamannya. Iya. Kalau masih butuh loh sama halaman, kenapa nggak mau punya halaman ya kan? Iya. Itu kan juga sebagai makin luas halamannya, makin besar, itu kan nanti bukti juga sebagai punya nilai prestis sih sebenarnya. Itu kan bisa kita lihat tuh, banyak banget nih rumahnya nih. Terus namanya kita lihat bentuk rumahnya, biasanya rumah tanian Lanceng kan rumahnya kita itu kan rumahnya unik-unik ya, ada tanduk-tanduknya. Iya, betul. Itu kan nanti menandakan status sosial, makin panjang, makin ragam hiasnya makin kaya, itu bisa kita tebak tuh, ini jangan-jangan orang yang bersangkutan itu ini juragan nih, ini orang penting nih, ini yang punya jabatan nih. Pasti kadesnya itu rumahnya paling besar pasti ya, kepala desanya ya. Bisa jadi gitu loh kan ya, pasti ini orang-orang yang paling berada nih. Jadi tolak ukur gitu loh. Makin panjang halamannya, bukan makin besar rumahnya ya. Karena rumah tanian itu juga nggak terlalu besar-besar amat lah. Mirip-mirip perumahan sekarang 3-6 lah. Paling besar segitu. Kurang lebihnya segitu. Tapi diukur dari dari kayak ornamentasinya gitu. Emang ada nggak sih Pak ornamen-ornamen khusus yang dimiliki sama rumah-rumah yang ada di Tanjung Lanceng? Itu ada ciri khasnya nggak sih? Nah, kalau sejauh ini ketika aku beberapa lama terjun ke lapangan gitu kan, nah masih mengidentifikasikan gini, ada 3 model bentuk rumah yang umum dipakai biasanya di rumah-rumah tanian Lanceng. Dulunya ya, tapi ya bukan yang sekarang. Kalau sekarang berkembang macam-macam lah bentuk rumahnya. Kalau dulu tuh ada istilahnya trompesan. Ya, model trompesan. Terus ada juga model pekun. Nah, terus ada model bukan jogo. Bangsal. Bangsal. Kalau diisikan ya bangsal gitu ya. Karena kan kayak dempet-dempet terus kayak rumah, terus atapnya juga rumah bangsal. Nah, yang paling menarik perhatian sebenarnya yaitu yang rumah bangsal itu tadi tuh. Itu yang kayak gimana tuh? Yang ada tanduk-tanduknya. Oh, yang bentuk kayak gini gitu ya. Itu kan kalau kita lihat tapi itu jarang kita temukan gitu. Enggak semuanya pakai rumah bangsal tipe itu. Kebanyakan itu terutama di Madura Timur ya. Pamekasan, Sumeneb itu model-model pekun.
Nah, makin ke barat itu Yang masih pekun itu yang kayak gimana? pekun ini dia atapnya juga kayak limasan cukup kayak gitu, tapi lebih sederhana sih sebenarnya. Nanti kita bisa lihat gambarnya tuh lah. Iya. Nah, itu lumrahnya banyak dibangun kayak gitu model-model model pekun itu di daerah timur nih, di Pamekasan, Sumeneb tuh banyak model pekun. Nah, di Bangkalan biasanya itu banyak model-model trompesan. Nah, bangsal ini apa tertentu sih? Tertentu. Gimana tuh maksudnya tuh? Tertentu ya, nggak semuanya pakai rumah bangsal. Bangsal itu kayak semacam apa ya? Kayak tingkatan mungkin ya, paling gitu. Paling nggak semuanya bisa kalangan berada gitu lah. Kan yang ada tanduk-tanduknya di situ tuh. Itu menegakkan status simbol sosial. Kalau dilihat dari sisi perspektif budaya. Nah, kalau dari sisi sains, tanduk-tanduk itu fungsinya apa sih? Itu pemecah angin. Oh serius? Benar. Ada fungsinya? Ada fungsinya. Oh, berarti nggak cuma sekedar kayak corak-corak gitu enggak, tapi emang ada fungsinya. Tahu rumah tradisional Jepang? Tradisional Jepang itu atau yang kayak mana? Inilah kuil-kuil Jepang. Oh iya. Kalau kita teliti lebih dalam lagi ya, kita amati itu secara visual, itu kan di atapnya juga ada kayak macam tanduk-tanduk. Iya, gini gitu nggak sih? Iya. Itu kan ya mirip-mirip itulah sebenarnya. Jadi itu ya pun fungsinya ya sama begitu juga. Tapi masing-masing wilayah ini punya nilai filosofi yang berbeda-beda tadi. Oke. Nah, kalau di Madura sendiri yang saya tahu di Sumeneb ya, sejauh ini katanya masyarakat sih itu punya nilai spiritual gitu loh. Oh gitu. Iya, arahnya jatuhnya ke situ gitu. Oh iya. Nah, karena gini, aku juga pernah dapat cerita unik gitu dari pemilik rumah gitu kan ya. Pernah datang ke satu rumah, tanah lanceng kayak gitu. Itu kan ada beberapa rumah ternyata ada tanduknya. Aku tanya tuh, ini mana nih tanduknya Pak, rumahnya satunya? Padahal modelnya sama. Kalau model lihat ininya tampak sekilas gitu ya dari depan. Kok usah nggak ada nih ininya tanduknya nih. Oh itu dibuang deh gitu kan. Dibuang kenapa? Iya dulu ternyata penghuninya sering sakit-sakitan. Atas saran si anak turunannya sering sakit-sakitan atas usulan seorang kiai gitu kan ya. Itu dibuang aja tuh atapnya di atas katanya. Jaga ini. Akhirnya dibuang. Dan alhamdulillah sembuh sih yang pemilik rumah. Oh gitu. Nah tapi yang sakit itu yang buang. Serius? Benar. Ya ampun. Saya nggak tahu nih, itu kata cerita ininya sih. Iya. Itu balik lagi sama kepercayaan ya Pak Ik ya. Ya. Benar. Tapi ya itu kan dari sisi budaya. Tapi dari sisi sains, ini apa sih itu macam angin. Di Jepang juga ada kayak gitu tuh. Di China juga ada kayak gitu. Dan masing-masing wilayah punya keunikan serupa. Emang banyak sih yang kayak gitu ya Kak ya. Nah, kalau aku coba ini ya telusur lagi, ternyata kan selama ini kan kalau tadi Rizka lihat di video itu ya, itu kan ada yang biasa, ada yang sampai kayak duri-duri. Iya. Kalau di lapangan sejauh ini sampai saat ini ya, aku temukan 3 model. Aslinya tuh banyak model tuh, banyak ragam untuk namanya kordi. Bahasa ininya. Panggilannya orang sini bilangnya tanduk gitu. Oh gitu. Rumah yang ada tanduknya ya, udah itu gitu rumah bangsal. Gitu. Oke. Nah bentuk tanduk ini kita pakai istilah tanduk aja deh. Biar familiar ya. Umumnya orang yang bilang tanduk soalnya. Nah ragam ornamentasi tanduknya itu sejauh ini yang saya temukan itu 3. Ada yang polosan, ada yang duri-duri, ada yang cuma pendek lah, biasa kayak kalau kita lihat atapnya kelenteng. Tapi aku pernah baca satu buku ya, itu hasil inventarisir tahun 1992 tentang arsitektur tradisional Indonesia, dan kebetulan pernah mendidik di daerah Madura ya tentang rumah-rumah di Madura ya Tanah Lanceng itu. Ternyata ada yang bentuk kordinya itu, bentuk tanduknya itu mirip kepala naga. Persisnya vulgar gitu. Gitu. Pernah lihat naga kan? Ya kepalanya udah dua itu dijadikan tanduk-tandukan gitu ya. Jadi iya. kepalanya gitu nggak sih? Iya, saling berhadapan gitu. Ya udah. Aku sampai garis pikir tuh. Itu kan kayak apa ya? Keren ya. Itu bukan tempelan loh. Itu ternyata tekniknya dikerjain sama tukangnya di atas. Oh serius? Beneran. Jadi bukan di bawah dibikin terus ditempel di atas? Enggak, kayak sekarang enak praktis. Dulu tukang itu ini. Di atas teman-teman. Nah kalau kita lihat tekniknya itu kan kalau kita lihat secara sekilas mungkin dari bawah kecil kan,
Ya, Nah, tidak terjangkau soalnya iya dari kan atas. biasa efek visual. Nah, Mm-mm. coba aja tuh dipotong, diturunin ke bawah tuh, digotong mungkin satu Gede. betis gitu. Gak ngebayangin sih Rizka sih. Bayangan. Makanya nggak bisa kan, nggak mungkin dibikin di ini katanya si pemilik rumah yang aku pernah wawancara itu, ya udah dia dibikin di atas tuh tekniknya. Wah, gitu. Sambil berdiri kan pasti itu berarti kan? Iya, Atau duduk di atas gentengnya gitu bisa kali ya? jadi sih, mungkin nggak berdiri tapi duduk kayak gitu kan. Jadi bayangin tuh kan, anggap lah kalau sekarang kerjanya dari jam 8 sampai jam sore lah. Ya. Jadi seharian kamu ngelepa ini bikin ini gitu kan. Belum lagi panasnya, belum lagi panasnya. kalau pipis turun lagi, naik lagi, capek banget itu pasti. Jadi gitu sebulanan ya cuma ngelakuin apa itu, bikin gitu doang. Kamu bayangin kalau satu oke ya, tapi dia harus bikin dua dan simetris dan harus sama bentuknya. Iya juga ya. Yang aku nggak habis pikir itu tekniknya kayak apa sih? Ya keren banget berarti emang orang-orang Ini tukang, tapi bukan tukang, dia seniman menurutku. Iya. Harusnya bayarannya mahal sih. Harusnya. Dan atau kita beralih profesi saja. Dan itu keren banget tuh ininya. Iya, banyak banget cerita-cerita seperti itu ternyata ya teman ya. Di balik apa ya, hal-hal yang kita anggap sepele tanian lancung ya udah gitu-gitu aja. Ternyata ada hal menarik yang seperti itu teman-teman. Kak Kriska penasaran nih. Oke. Sebenarnya tanian lancing itu orang-orang dulu terinspirasinya dari mana sih? Ada nggak sih budaya-budaya yang kayak jadi dasar untuk terbentuknya sebuah tanian lancing gitu? Menurutku ini budaya turun-temurun sih. Budaya turun-temurun mungkin dari zaman nenek moyang kita sebelum mengenal inilah. Kan kita kalau dilihat dari apa ya istilahnya, kalau kita belajar sejarah itu kan ada masa-masanya tuh. Ada prosesi prasejarah, Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonial itu kan ya. Tanian lancung bisa jadi itu merupakan kelanjutan dari budaya-budaya di zaman prasejarah kayak gitu kan. Budaya-budaya menetap gitu loh. Yeah. Nah, selama ini kan kita setauku ya, tanian ini biasanya agak jauh-jauh juga dari ladang pertanian si pemilik rumah. Iya, dari sawahnya. Dari gitu sawahnya. Ya. Nah, tradisi-tradisi prasejarah itu kan ya, zaman-zaman Neolitik kayak gitu kan mereka bercocok tanam. Huniannya kan juga nggak jauh-jauh dari situ. Dari lahannya itu tuh. Nah, terus ini diteruskan aja kepercayaan seperti itu. Sama-sama orang Madura. Akhirnya apa? Kalau bentuk itu berkembang sesuai dengan masanya. Mungkin sekarang bentuknya, kalau sekarang ya kekinian kita kenal kalau model rumah itu minimalis sampai ada yang di keramik segala macam kan. Betul. Nah, kalau dulu bisa aja awal-awal ya, kalau ini hipotesa saya itu mungkin sebelum ada pengaruh budaya-budaya dari luar, mungkin dulu ini bentuknya sederhana. Tapi susunannya tetap bentuknya sederhana. Modelnya mungkin ya dari bilah bambu biasa, ada selasarnya dikit, ya udah di barat itu tempat ibadah lah. Mungkin dapurnya di luar. Yang jelas strukturnya ya gitu-gitu ya, aja. Gitu aja. Paling yang berkembang itu paling ya bangunan rumahnya aja. Model bangunannya gitu. Model bangunannya. Arsitektur bangunannya, desain bangunannya. Akhirnya berkembang nih. Ada pengaruh orang-orang luar juga masuk kan. Dalam sejarahnya kan kita tahu sendiri bahwa Sumenep itu ada orang asing masuk kan, di VOC masuk, orang-orang Jepang masuk gitu kan ya, terus budaya-budaya Chinese masuk. Akhirnya ya benar banget, istilahnya gado-gado gitu loh ke bangunannya itu. Iya. Nah, kayak contohnya rumah bangsal tadi itu kan kalau kita lihat amati lagi itu kan terbentuk dari beragam unsur kebudayaan. Banyak serapan-serapan budaya di situ. Pertama kalau lihat kita model atapnya itu kan model atap joglo. Iya benar, joglo banget itu kan kayak gini. Tapi dimodif sama orang sini. Joglonya lebih sederhana kalau lihat strukturnya di dalamnya. Nah, ada beberapa yang kalau di Jawa bedanya joglo itu kan kakinya, sakagurunya itu kan harus pakai kayu yang utuh. Karena mereka punya kepercayaan sendiri kan, harus seperti ini, dan di bagian ujungnya, di bagian atasnya itu kan kompleks banget tuh, kiranya segala macam. Iya, setuju. Nah, nyampe Madura itu kayak bukan dirusak sih istilahnya apa ya? Diminimaliskan, disederhanakan lagi dengan kepercayaan masyarakat sini. Yang awalnya sakaguru itu harus kayu yang utuh, nah aku menemukan di beberapa daerah itu malah dipotong, jadi gabungan dari dua kayu. Loh, ini kenapa nggak dipotong digabung gitu kan ya? Ternyata
ternyata mereka punya kepercayaan gini, Genika nak gitu kan ya, bahasa Maduranya itu nanti jangan lupa ditranslate ya teman-teman ya. Genika nak ke boy nyambung anak turunan, untuk nyambung anak turunan katanya. Gitu. Ya. Oh mungkin Rizka mikirnya nggak ada alasan itu, nggak dari tukangnya udah kayak gitu, tak pikir bakal jawab kayak gitu loh. Iya. Tapi ternyata emang ada nilai mereka punya filosofinya sendiri ya. Gitu loh. Sampai dipertegas lagi seperti ini, saat cengar-cengar kaju, saat dengar kaju, ya meskipun seutuhnya kayu, tetap akan dipotong. Gitu. Untuk nanti digabungin. Lagi. Yang penting ada sambungannya gitu ya. Sambungannya. Itu di beberapa tapi kita tidak bisa mengeneralisir ya, menyamakan sama menyamaratakan gitu. Ini terjadi di beberapa wilayah di daerah tertentu aja. Ya saking kayanya budaya kita gitu kan ya. Kalau kita lihat di Sumatera sendiri kan barat timur itu macam-macam sih. Meskipun coraknya sama secara visual, tapi kan kalau kita lihat lagi lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, itu punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, itu salah satunya. Terus bagian atasnya juga berujungnya. Kalau di Jawa itu kan lebih komplit, di sini disederhanakan. Nah, itu berbicara ini untuk Jawanya. Nah, terus kalau kita lihat juga kayak ukiran-ukiran ya. Ternyata ukiran-ukiran juga dari setapan, kan ukirannya 3 dimensi semua. Iya. Bisa kita lihat bolak-balik gitu. Nah, ukiran-ukirannya juga yang digambar itu kan juga beberapa pengaruh dari budaya Tionghoa. Unsur Chinese, burung hong juga digambar di situ. Ada juga saya pernah nemukan kron mahkota malah. Mahkota Eropa bener. Keren banget ya orang Madura ya. Ada kilin, mitologi Chinese itu juga tuh. Ada serapan-serapan budaya dari luar gitu kan ya. Itu bisa kita lihat dari di ukiran-ukiran pintu sama jendelanya. Iya, kalau orang dulu itu pintunya tuh nggak minimal cuma kotak kayak gini, tapi ada ukirannya ya. Di atas ada ukirannya. Di atas juga ada ukirannya. Terus warnanya juga nggak cuma kalau sekarang coklat, hitam gitu. Kalau orang dulu nggak deh kayaknya. Hijau, terus ada kuning-kuningnya garisnya gitu nggak sih? Iya. Nah, itu kan fungsinya sebagai kerawangan sih, angin lah keluar masuknya biar sirkulasi udara dalam ruang bagus kan. Benar. Masuk akal sih kalau kayak gitu ya. Ini apa diukir, kalau dulu kan nggak ada roster. Kalau sekarang ada roster kerawangan bolong-bolong gitu kan. Iya. Dulu ya diukir itu. Misalnya di situ. Nah, terus pengaruh budaya Eropa bisa kita lihat juga ke ini sih. Bentuk pilar, kolom. Pilar yang di depan itu. Iya. Kalau orang Madura nyebutnya cangke gitu ya. Iya, di situ. Itu kan ada beberapa yang pakai kayu. Nah, tapi kalau yang batu itu ada yang sampai kolom-kolomnya kayak kolom-kolom kita nyebutnya istilahnya kolom-kolom Dorik sih. Kolom-kolom Eropa Yunani. Biasanya kayak botol kayak gitu. Oh, yang bulat gitulah, bentuk tabung gitu ya kayak. Bentuk tabung. Nah, terus ada juga yang udah kayak di semacam di stilir lah. Itu gimana tuh? Dihalusin lah kayak di ini. Ada badan terus ada mahkotanya juga. Oh iya Rizka pernah lihat ya benar. Tapi lebih sederhana lagi, itu kan turunan dari kolom-kolom koriten kalau di ini. Anak arsitektur nih harusnya tahu nih. Kalau Rizka sih cuma bisa dengerin aja ya. Gitu sih, banyak serapan budaya ya. Oke. Di Rumah Bangsal ini nih. Sekarang nih Kak, siapa tahu nih penonton kita nih orang Sumenep gitu ya, atau orang Madura. Sumenep aja deh. Kira-kira nih, di mana sih kita bisa menemukan bangunan seperti itu yang masih ada di Sumenep? Soalnya kan kalau Rizka lihat sih sekarang tuh kebanyakan di Sumenep adanya perumahan gitu ya kan. Sekalipun ada tanian lenceng, bentuknya itu rumah-rumahnya udah modern gitu, dan nggak semuanya ada yang musolahnya, langgarnya itu udah di barat, terus ada ininya, ada itunya. Yang masih kental kayak gitu masih ada nggak sih Kak di Sumenep? Kalau sampai yang nyari susunannya utuh kayak tadi itu agak-agak susah juga, karena ada beberapa kan seiring berkembangnya masjid banyak, akhirnya langgarnya itu jadi tiadakan. Jadi ada yang sampai masjid digabung jadi satu karena situ jadi satu kompon keluarga besar, akhirnya bikin langgar satu. Ada, aku beberapa tempat tuh nemukan gitu. Di mana itu? Itu daerahnya agak masuk sih sebenarnya. Kalau kecamatannya daerah Panturaan tuh Dasuk itu banyak juga. Di daerah Mandi juga ada beberapa. Yang pasti rumah ini akan sulit ditemukan di pinggir jalan. Iya, jarang banget emang kalau di pinggir jalan. Tapi masih ada loh Kak. Rizka tuh di daerah ini Batang-Batang itu juga. Kalau Rizka lihat sih, Rizka baru sadar barusan sih.
kayak oh iya ya rumahnya masih bentuk kayak gitu, oh iya ya langgarnya di barat gitu, kayak baru wow ternyata bener adanya gitu. Jadi ada emang rumahnya tuh masih bentuk yang kayak apa tadi, bangsal tadi. Jadi depan itu cuma teras, terus dalamnya cuman buat tempat tidur, tapi udah termodifikasi sih yang Rizka tahu, karena di dalam itu udah ada sekat bangunan lagi buat kamar. Jadi dalam tuh mungkin lemarinya itu di luar, cuman di dalam kamarnya di dalam gitu-gitu sih Kak. Ya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini gitu. Itu tadi kalau mau lihat itu sih nge-explore Tanian langsung di mana, ya pastinya di daerah desa-desa gitu ya. Iya lebih masuk lagi gitu loh. Lebih masuk lagi ke dalam-dalam, kalau pakai mobil juga agak susah kan. Mesti kayak gitu. Meskipun udah di kecamatan yang di desa ya, tapi kalau masih di pinggir jalan tuh susah kayaknya nemuinnya. Jadi benar-benar harus belusukan agak ke dalam baru nemuin kayak gitu. Bahkan ada yang rumahnya itu sebelahan sama kandang buat ternaknya tadi, itu ada loh, masih ada sampai sekarang. Rizka masih sering lihat, kemarin sempat bagi-bagi gitu di daerah mana ya, Bulu kalau nggak salah. Daerah mana ya, lupa Rizka di mana. Pokoknya rumahnya masih bentuk kayak gitu kan teman-teman. Kalau sekarang emang banyak kan cuman ada tanian lanceng tapi rumahnya nggak kayak gitu. Rumahnya gitu, ya sulit tuh sebenarnya. Udah bergeser, apa ya, saya bukan bergeser, berlanjut lah. Kan kebudayaan itu kan dinamis. Iya benar-benar. Harus kayak gitu juga. Kayak harus tadi aja. Disesuaikan sama kebutuhannya. Kayak tadi aja kan kita kalau Rizka tuh kan di dalamnya udah bersekat gitu kan. Udah Ya sekat kamar. Iya. Sebenarnya nggak masalah gitu kan ya. Kan intinya dari tanian lanceng itu benang merahnya. Itu di situ ada tanean yang mengikat satu rumpun keluarga besar gitu. Itu Perkara model rumahnya mau kayak apa, kayak sekarang pun lah ya, itu nggak masalah sebenarnya. Iya, cuman kalau yang sekarang itu rata-rata kan orang nggak mau ya, maksudnya rumah aku udah bagus nih, masa ditaruh di dalam-dalam, aku mau di pinggir jalan aja gitu. Jadi emang kalau yang di tanian lanceng nggak terlalu semewah itu gitu loh teman-teman, ya nggak sih Kak? Yang mewah-mewah itu di perumahan nggak sih emang? Menurutku sama mewahnya. Oh gitu? Gimana tuh? Iya, yang tadi aku jelasin kan, mungkin kalau sekarang penilaian mewah itu karena dia berlantai keramik, dindingnya keramik semuanya gitu, bentengnya keramik, ininya oke lah, beton segala macamnya. Nah sebenarnya kayak rumah-rumah tadi, 3 model tadi itu apa ya, punya mewahnya, faktor-faktornya itu dari ukirannya loh. Iya sih, kalau itu emang tidak bisa dipungkiri sih ya. Karena sekarang pun ukiran itu bernilai mahal. Ornamen-ornamennya juga yang melekat di dindingnya itu luar biasa. Luar biasa ya, benar-benar. Mana ada tuh kan sekarang mau nggak itu kan butuh waktu lah. Iya. Meskipun ada yang mau juga pasti bayarnya lebih mahal dari biasanya. Nah, cuma oke lah kalau cuma mau bangunin rumah jadi udah selesai gitu kan. Tapi mau bikin ornamen kayak ini, maksudnya apa ya? Ya berlakona katanya. Iya, kerjanya berat teman-teman. Kerjanya berat gitu. Apalagi pas di atapnya terus seharian. Ngukir di atas gitu ya. Itu ternyata bukan hanya apa yang istilahnya diukir ya, bukan hanya candiknya tadi, bukan hanya tanduknya tadi, tapi itu sampai hubungannya juga. Mereka ada sampai yang bikin benar. Dia bikin lingkaran-lingkaran kecil kayak gini kan. Itu kan itu namanya hubungan kan. Itu dibikin lagi tuh. Ada yang bikin kotak-kotak kecil. Itu halus bener. Wow, dan itu bikinnya langsung di situnya. Bikinnya iya langsung. Itu kan 3 dimensi semua. Jadi yang menghadap selatan utara itu harus sama tuh. Terus ngadep luar, ngadep dalam gitu kan ya. Terus di ujung-ujungnya aku banyak rumah itu sampai dibikinin bunga-bunga kecil. Ngapain coba? Gabut kali ya itunya ya, tukang ukirnya. Jadi tukang itu dia bisa aja bikin ornamentasi atap itu keseluruhan ya. Bisa aja sebulan cuma itu doang yang dilakoni gitu loh. Wow. Belum yang di bawah yang istilahnya tangan tadi kan, di kanan kiri di empernya itu loh. Masih belum di pilarnya kalau mau diukir juga ya kan. Itu kan ya. Kayaknya kan bukan precast. Kayaknya tukang ukir dulu tuh nggak punya galeri deh Kak. Karena dia bikinnya langsung di rumahnya gitu loh. Keren. Bukan precast, bukan fabrikasi semuanya. Iya benar. Tapi semuanya teknik ini. Mahalnya bisa diukur dari mana? Dari situ. Itu kalau orang dulunya masih ada, kayaknya sekarang sangat apa ya, dicari-cari orang kayaknya ya. Sekarang kan aku melihatnya apa ya, itu bernilai juga, tak kalah juga dengan yang itu gitu. Bener. Kalau Rizka lihat ya, Rizka sih lebih suka yang estetik gitu ya, gayanya aja sih. Etnik. Terus kayak lihat rumah, kalau udah banyak ukirannya, yang Rizka lihat itu kadang nggak cuman bagusnya aja, tapi kayak lihat berapa duit nih yang keluar nih buat ukiran segini banyak. Kalau dikonversi sekarang, itu kan
cuan banget tuh, gila cuan banget itu pasti. Pasti orang kaya udah mesti nih kalau udah kayak gitu orang kaya nih pasti nggak bakal salah wes. Ya. Meskipun ini juga ya, hanya bukan ukiran juga. Mungkin kalau dulu juga orang-orang yang kurang ini ya, kurang berada lah secara finansial, dia pengen rumahnya kan kelihatan estetik banget. Ukiran itu kadang-kadang diganti sama lukisan. Kan kalau Rizka itu ke beberapa rumah di desa-desa itu kan bukan ada di atas atasnya kan bukan hanya yang cuma ada ukirannya aja kan, tapi ada yang cuma dilukis gitu. Nah itu lukisnya juga luar biasa, tekniknya halus banget. Perpaduan warnanya, permainan warnanya, simetrisnya itu keren sih menurutku tuh. Luar biasa ya. Nah, Kak Ikmi, gini kan ya Kak ya, tadi kan kita udah ngomong panjang nih bahwasanya mau bagaimanapun Tanjung Lanceng ini bisa aja tergerus sama modernisasi yang ada gitu kan. Nah, ke depannya gimana sih Kak caranya biar kita bisa mempertahankan budaya kita, kan ini termasuk budaya yang apa ya, yang unik lah, yang nggak dimilikin sama daerah-daerah lain, itu gimana sih Kak? Orang-orang tua kita gitu kan ya, kita bisa lihat aja lah morfologi perubahan Tanjung Lanceng dari masa ke masa bentuknya itu. Kan itu juga mengikuti modernisme yang terjadi di masanya gitu. Betul. Sebenarnya nggak masalah, ikutin aja. Tapi kalau udah ada kayak gitu kan katanya gini, kenapa orang itu banyak enggan untuk tinggal di Tanian? Salah satu faktornya yang saya dapetin tuh di lapangan ini kan rumahnya kecil nih, nggak bisa diapa-apain. Sekarang betul banyak gitu kan ya, anak banyak segala macamnya, bisa nggak jadi lagi gitu kan ya. Tantangannya sebenarnya di ruangan kecil gitu kan. Iya. Kalau kita berbicara ruang kecil itu kan kalau di dalam sepengertian saya itu kan di arsitektur atau di desain interiornya aja yang dimanipulasi. Iyalah diperbaiki gitu kan. Karena beberapa rumah tanian itu memang ukurannya kecil gitu. Tapi nggak kecil-kecil amat. Mirip-mirip kalau sekarang itu nggak sekecil kosan lah ya. Yang 2x3 iya, gitu. Kan sekecil itu. Iya. Ini kayak rusun lah. Gitu. Tapi yang bermasalah di sini kan sirkulasi dalam ruangannya. Kan banyak rumah tanian itu minim jendela. Itu aja dikasih aja jendela biar sirkulasinya oke, nggak masalah gitu kan ya. Kita kalau dulu nggak ada jendelanya, ya karena dulu kan privat, belum ada internal korden apa segala macam, nggak bisa gitu. Terus juga dari pemaksimalan ruangnya, kalau kita lihat di kita itu referensi rumah-rumah kecil ya, tiny house dan rumah-rumah kecil itu kan banyak sekarang di perkotaan kan. Iya. Itu kan sebenarnya ruangannya kosong, tapi mereka setting tuh. Di situ ada tempat tidur, ada pantry-nya, dapur kecil. Iya benar. Ada masih bisa nonton TV, ada orang bacanya. Iya. Itu semua bisa gitu. Tetap melestarikan gitu ya. Iya, dan aku coba coret-coret itu bisa. Ruang tamu kan nggak perlu karena di selasar kan. Gitu. Iya, ada di depan deh. Dapur kotor nggak perlu kan mereka udah punya dapur sendiri. Kalau udah ada dapurnya di depan. Benar. Dapur keluarga lah istilahnya ya. Kalau dapur kecil kan itu cuma bisa di dalam kecil gitu. Bisa banget lah sebenarnya di setting seperti itu. Iya. Istilahnya pantry, kalau dapur sekarang kan bisa bener-bener bisa disetting kayak tinggal gitu. Modifikasinya tinggal modifikasi aja ruangan ininya. Oke, setuju. Bisa banget itunya gitu loh. Jadi kita tetap bisa ngembangin budaya kita dan kita juga masih bisa tetap mempertahankan. Benar. Dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan zamannya. Itu nggak salah kok, karena nenek moyang kita juga seperti itu juga dulunya. Iya, pastilah ya. Yang nggak diubah apa kan taniannya. Benar, karena tanian itu penting banget. Mau hajatan di tanian ya kan, mau tahlilan di tanian ya kan, mau masak bareng, mau ada hajatan di mana di tanian. Kan kalau orang-orang di desa itu kan biasanya masih kalau mau ngadain hajatan nyembelih sapi ya kan, itu langsung di tanian, terus undang tetangga-tetangganya, ayo, jadi nggak perlu catering lagi ya Kak ya, langsung tetangga-tetangga yang dipanggil. Itulah uniknya Tanjung Lanceng. Dan buat teman-teman yang penasaran sama bentuk Tanjung Lanceng yang tadi kita omongin secara secara singkat dan menurut aku cukup jelas, mungkin bisa lihat di YouTube, ada tinggal cari Tanjung Lanceng dari, kalau nggak salah tadi dari Rupa Nusantara ya Kak ya. Bisa lihat di situ kalau pengen tahu bentuk-bentuknya seperti apa sih yang tadi dibilang tadi bengsal dan lain sebagainya. Terus yang katanya di barat tadi langgar dan lain sebagainya, bisa banget lihat di situ.
Menurut Rizka di situ udah jelas kok teman-teman. Nah, udah cukup di pembicaraan soal tanian lanceng. Keren banget sih. Sejauh ini yang Rizka rasain adalah Rizka bisa kayak relate banget. Oh ini sangat relate dengan keadaan gitu loh. Oh iya ya ternyata ini tuh gini. Oh ternyata oh iya seperti itu. Jadi semuanya itu ada asal muasalnya dan itu nggak berarti nggak ada artinya gitu. Semuanya ada artinya, ada nilai filosofisnya sendiri teman-teman. Dan kewajiban kita untuk terus mempertahankan sekaligus mengembangkan budaya-budaya yang ada di Madura teman-teman. Jangan mau kalah, jangan mau kayak apa ya, jangan insecure jadi orang Madura. Justru tunjukin bahwa Madura itu kaya akan budaya, sejarah dan lain sebagainya. Bener Kak Faik? Bener. Oke, segitu dulu ya Kak ya. Oke. Ngobras kita pada, ya tergantung yang nonton sih ya, mau pagi, siang, sore, malam ya kan. Bener. Yang jelas semoga nih materi obrolan kita pada kesempatan kali ini bisa benar-benar manfaat, nambah pengetahuan teman-teman juga terkait dengan budaya-budaya terutama soal tanian lanceng teman-teman. Gitu aja dulu ya Kak Faik ya. Udah cukup jelas sih sebenarnya. Udah cukup. Nanti kalau mau tahu lagi jangan lupa di subscribe Instagram sih, YouTube-nya mamira.id. Bener kan namanya mamira.id ya. Jangan lupa di subscribe, di komen juga, dan jangan lupa juga di like-nya ya teman-teman ya. Yang mau tahu mungkin Instagramnya Kak Faik apa nih, biar bisa di follow. Siapa tahu, jangan lupa juga itu. Instagramnya Sumenep Tempo Dulu aja. Bener, jangan lupa di follow Instagramnya Sumenep Tempo Dulu nih. Tulisannya di sini nih. Editor jangan lupa. Sini tulisannya ya. Oke. Itu dulu ya Kak ya. See you buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di sesi ngobras selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.